pinjem sama kita nih, mohon-mohon sampai kita kasihan banget, giliran dipinjemin, galakan dia guys, seolah-olah kayak kita yang punya utang ya. Masalah perduitan orang Belanda gitulah guys istilahnya. Wih, gimana? Wih, ini Hasya, wih. Wih. Oke, pulang. Halo Om Tante, welcome back to my channel with Minanda and Hasya, ya, Mama Hasya dan Hasya. So teman-teman, buat kalian yang baru pertama kali mampir di vlog aku, bisa klik link di bawah untuk kenal siapa aku. Dan buat kamu yang belum subscribe, tolong banget guys, tolong subscribe dulu biar aku makin semangat bikin videonya, biar aku makin rajin uploadnya. Guys, di video kali ini aku mau cerita tentang masalah perduitan orang Belanda gitulah guys istilahnya, bahasa gampangnya ya, atau financial management orang Belanda, atau tradisi yang menyangkut keuangan orang Belanda gitu teman-teman. Sebenarnya di vlog ini aku lagi sakit leher guys, karena Hasya kemarin seharian minta gendong dan mungkin aku salah bantal ya, jadi aku harus yoga atau aku harus urut gitu, cuman aku belum ada waktu guys. Anyway, kita langsung ke topiknya aja. Karena kemarin ada yang nanya tuh sama aku, kan aku kemarin bikin vlog tentang pelakor gitu di Belanda, atau hubungan dan pergaulan bebas di Belanda gitu ya guys ya. Inces, di Belanda ada tidak kayak di sini orang yang suka utang sama saudara atau orang lain, tapi rata-rata amnesia otaknya gitu guys. Emang paling kesel ya kalau berhubungan sama duit itu banyak, misalnya pinjem sama kita nih, mohon-mohon sampai kita kasihan banget, giliran dipinjemin, terus habis itu hilang gitu, orangnya ngilang. Terus habis itu misalnya ditagih, galakan dia guys, seolah-olah kayak kita yang punya utang ya kan. Itu banyak terjadi di banyak banget deh pokoknya kasus-kasus kayak gitu, termasuk aku juga sempat ngalamin kayak gitu. Sampai akhirnya aku kapok, mau siapapun yang minjem uang sama aku, mau ada hubungannya sama saudara kek, mau temen kek, mau temen lama yang tiba-tiba muncul berapa tahun terus minjem duit, pokoknya siapapun guys, aku sekarang sebisa mungkin aku tolak. Tapi aku kasih sedikit duit gitu, udah abis itu udahlah bye, jangan minjem-minjem sama aku gitu. Bukan apa-apa guys, namanya uang itu sangat sensitif ya gitu ya. Apalagi aku ngerasa aku cari duit tuh susah gitu teman-teman. Aku kerja keras, aku hidup di Belanda, istilahnya kalau gini loh, aku membuat vlog dan membuat video apa yang terjadi di hidupku atau tentang keseharianku di Belanda itu sebenarnya tadinya juga untuk memperlihatkan ke keluargaku gitu, ke orang-orang yang aku kenal. Aku baik-baik aja, aku happy, tapi hidupku nggak gampang gitu. Tapi hidupku nggak kayak ratu, nggak kayak princess, nggak kayak istri sultan gitu. Iya sih, gitu guys. So jadi udah sejak beberapa tahun ini aku pokoknya berusaha untuk tidak meminjamkan duit ke orang. Nah, di Belanda gimana nih guys tentang perpinjaman duit? Oke, yang akan aku ceritakan di sini adalah pengalaman aku yang aku lihat dari sekeliling aku, dari keluarga suamiku, dari teman-temannya suamiku, dan juga dari pengalaman aku pribadi gitu ya. Jadi kalau orang Belanda sendiri guys, setahu aku nih ya, mohon dikoreksi kalau teman-teman ada pengalaman yang berbeda atau tahu lebih detail gitu. Tapi dari pengalaman aku dan keluarga suamiku ya, mereka masalah duit itu anti banget yang namanya minjem-minjem, kecuali keperluannya mendadak banget dan penting banget dan gak ada jalan keluar lain selain minjem sama orang tua gitu guys. Jadi di sini kalau kita nih sebagai anak, biasanya para orang tua itu punya duit lebih banyak daripada anak-anaknya. Kenapa? Apalagi kalau yang udah pensiun guys, karena bayar pajaknya lebih rendah. Sedangkan kita manusia-manusia yang lebih produktif ini bayar pajaknya tinggi banget kan guys ya. Contohnya kayak keluarga aku ini, pajak gabungan ya. Karena suamiku kerjaannya bagus dan gajinya juga lumayan, dia bayar pajak 45%. Kalian bayangin dong, sebesar-besarnya gaji kalau pajaknya juga hampir setengahnya ya nggak banyak juga gitu kan. Ya walaupun pasti ada lebihnya lah buat kita gitu teman-teman.
Nah, sedangkan buat orang-orang yang pensiun, jadi pajak besar ini adalah uang yang ditarik sama pemerintah untuk biaya pensiun kita. Karena di Belanda, iya, untuk tabungan pensiun kita. Jadi di Belanda, orang yang bekerja dari muda gitu sampai usia 67 tahun, ketika mereka 67 tahun atau pensiun lebih awal karena kondisi sesuatu, itu mereka bisa dapat duit pensiun. Jadi kalau di Indonesia kan PNS aja ya guys dapat pensiun. Di Belanda itu pekerjaan apapun itu dapat pensiun. Tapi kalau mereka nggak bekerja, mereka nggak dapat pensiun, tapi tetap dapat yang namanya tunjangan hari tua guys gitu. Aku lupa namanya apa. Jadi kakeknya suami aku itu dia kan dari mudanya dia kerja ya. Tapi almarhumah oma itu nggak kerja. Jadi si opa ini dapat pensiun plus tunjangan hari tua. Nah si oma ini nggak dapat pensiun tapi dapat tunjangan hari tua untuk membayar biaya mereka di panti jompo. Nah di sini yang namanya anak ketika udah umur 17 tahun mereka rata-rata keluar dari rumah. Suamiku pun kayak gitu. Bahkan dari umur 12-13 tahun mereka biasanya udah bisa bekerja gitu ya. Dulu aku kerja di catering Indonesia, itu anak-anak umur 12-13 tahun, mereka anak orang Belanda guys. Mereka bantuin kerja, dibayar sejamnya 3 euro atau 50.000 untuk ngelipetin risol, tau nggak? Jadi kulit risol ya, kulit lumpia diisiin terus dilipetin sejamnya 50.000. Terus anak umur 17 tahun itu udah bisa kerja, apalagi kalau dia sekolahnya udah banyak ujian dan udah selesai, itu bisa kerja. Ada yang sehari 2 jam, ada yang sehari 3 jam, sehari 4 jam, atau pulang sekolah. Misalnya umur 17 tahun nih guys, pulang sekolah jam 2, ya udah dari pulang sekolah dia langsung ke tempat kerja, ke restoran atau ke catering. Dia kerja sampai jam 8 malam. Nah, biasanya yang di bawah 21 tahun gitu, mereka itu dibayarnya itu sekitar 5 euro atau 85.000 per jam ya. Jadi dulu aku punya kolega, bekas kolega, dia umur 17 tahun. Jadi dia baru mau lulus SMA, terus dia mau ngambil break 1 tahun untuk traveling keliling dunia. Baru habis itu dia balik ke Belanda dan dia kuliah gitu. Nah, ketika dia kan itu dari selesai ujian kan itu lama ya guys, liburnya gitu kan. Dia udah kerja tuh sehari 8 jam, sehari 10 jam, sampai-sampai dia bilang, "Nanda, hasil uang aku kerja ini bisa dari aku udah abis ke salon, udah ke gym, aku udah ke dokter gizi, nutrisionis, dokter diet," kata dia mau diet ya. Aku udah pakai kutek segala macem. Pokoknya sisanya bersihnya dari aku senang-senengin diri aku itu bisa dapat 500 euro atau sekitar 8.500.000 untuk aku tabung keliling dunia. Jadi dia kerja keras itu 6 bulan atau 8 bulan aku nggak tahu. Terus dia bisa beli tiket dari Belanda ke Australia, beli one way tiket, terus dia juga ke Indonesia, ke Bali, kayak gitu guys. Pokoknya seru hidupnya gitu. Nah, balik lagi ke tradisi minjem duit. Jadi di Belanda ini ya, kalau di kebanyakan sih, aku nggak tahu kalau background yang keluarganya memang pendidikannya rendah atau orang yang ekonominya memang rendah gitu, mungkin ya banyak hutang juga sama guys kayak kita gitu, minjem utang, minjem duit ke bank, minjem duit ke rentenir kayak gitu ya, mungkin ya. Tapi kalau yang dari aku di keluarga suamiku gitu ya, suamiku pendidikannya lumayan gitu ya, jadi dia sangat disiplin masalah keuangan. Kalau nggak punya duit jangan beli gitu. Atau kalau misalnya ya belum mampu jangan beli gitu. Kalau kamu masih mau memiliki sesuatu ya kamu harus kerja keras untuk dapat itu. Jadi memang ditanamkan seperti itu. Sampai juga anak-anak neni aku, keluarga yang aku asuh anaknya, dia juga menanamkan seperti itu gitu. Terus juga kalau kita nih kayak mau minjem duit ke temen itu malu guys, malu. Jadi bener-bener malu banget deh gitu ya. Jadi aku hidup di sini ikut suamiku 3 tahun, nggak ada istilahnya yang temennya suamiku minjem duit ke dia, atau kita sampai minjem duit ke orang, nggak ada gitu. Karena memang di sini pun kalau kita mau punya utang, istilahnya utang bank gitu ya, utang rumah lah yang memang ini hipotek gitu, maksudnya utangnya besar gitu ya, ratusan ribu euro gitu ya. Kita sampai bayar financial advisor atau penasehat keuangan. Kayak suamiku waktu itu contohnya nih ya,
Jadi suamiku beli rumah ini sekitar 8 tahun lalu, waktu bunga banknya itu 6,5%. Nah, ada kebijakan 6 tahun setelahnya, jadi 2 tahun terakhir gitu, ada kebijakan kalau bunga bank untuk beli rumah itu diturunin jadi 1,5% atau 2%. Jadi suami aku pikir, oh mortgage-nya atau hipoteknya bisa diganti nih ke bank yang lebih murah. Tapi suami aku harus bayar penalti atau bayar denda 10.000 euro atau 170 juta. Jadi akhirnya suami aku telepon financial advisor atau penasihat keuangan. Dia kasih data, gaji aku segini, tanggungan aku segini, aku punya istri, istrinya kerjanya receh gitu. Aku punya anak, terus aku punya utang di bank sekian ratus ribu euro buat cicilan apartemen ini. Gimana kalau misalnya aku mau ganti biaya hipotek, ganti pembiayaan banknya ke cicilan bunga yang lebih murah gitu daripada yang dia bayar 6,5% per tahun. Jadi dia bayar financial advisor itu kalau nggak salah 500 euro untuk dapetin ini ya, kayak sekitar 8 juta sekian untuk dapetin apa namanya, nasihat keuangan gitu, didata segala macam bla bla masih aman atau enggak. Akhirnya tahun kemarin suami aku itu ganti hipotek, ganti bank untuk pembiayaan apartemen ini, dan dia harus bayar denda 10.000 euro atau 170 juta karena setelah dihitung-hitung sama si financial advisor ini, suami aku masih lebih untung atau menang kalau misalnya dia ganti ke bunga yang lebih rendah. Lebih baik bayar 10.000 euro denda gitu, penalti, daripada dia harus terus-terusan bayar bunga 6,5% sampai rumah ini lunas gitu, sampai atau enggak sampai kita jual rumah ini gitu teman-teman. Terus juga kayak mertua aku, mereka baru pindah rumah, jadi rumah mereka yang lama dijual ya, dan mereka beli rumah baru. Jadi rumah yang pertama itu 3 lantai guys, luasnya 150 meter persegi atau 170 meter persegi, gede gitu ya. Terus karena suaminya itu papa mertua aku sakit lutut, jadi mereka pilih untuk rumah lebih kecil dan cuma 1 lantai gitu. Akhirnya mereka jual. Terus mereka juga hubungin financial advisor karena salah satu dari mertua aku harus pensiun dini karena udah sakit, bla bla segala macem. Mereka benar-benar mempertanggungjawabkan setiap keputusan keuangan yang mereka ambil, apalagi mereka udah tua gitu ya. Gimana nih, mereka nanya ke financial advisor atau ke penasihat keuangan, gimana nih kita kalau kita mau beli rumah baru yang lebih kecil walaupun harganya nggak terlalu beda jauh, tapi kita posisinya salah satu pasangan udah mau berhenti kerja, cuma pakai uang pensiun. Udah gitu aku juga, si mertua cewek aku juga rencananya mau 2 tahun lebih awal pensiunnya gitu kan. Jadi kan kepotong tuh uang pensiunnya ya kan. Apakah masih aman atau enggak segala macem. Tapi yang aku salut, akhirnya mereka jual rumahnya, mereka beli yang lebih kecil walaupun harganya nggak beda jauh. Terus mereka bener-bener dandan itu rumah, renovasi rumah, mereka beli tempat tidur yang mahal guys, mereka beli furniture semua yang mahal gitu ya. Terus tapi mereka masih ada uangnya gitu loh teman-teman. Jadi di sini orang-orang tua ini malah ngasih kita kado gitu. Jadi kalau aku, ini di keluarga aku aja ya, aku ceritain ya. Aku nggak tahu apakah yang terjadi di keluarga aku ini terjadi pada seluruh keluarga di Belanda, aku nggak tahu gitu teman-teman. Tapi ya kayak mertua aku sama opa mertua itu kalau aku Natalan ya guys. Jadi Natalan kan cuman ngumpul-ngumpul gitu dan tradisi kasih kado aja gitu ya. Jadi nggak ada religius, nyanyi-nyanyi atau ke gereja berdoa, nggak ada guys. Kita nih masing-masing bisa dikasih kado masing-masing 700 euro guys, atau 13 juta. Udah kamu mau beli apa? Ini kita kasih uangnya ya, kado Natal gitu. Karena yang aku rasa ketika aku di Indonesia, aku baru lulus sekolah, aku mulai cari duit, itu yang ada kita ngasih ke orang tua kan. Kita ngasih ke orang tua, kita ngasih ke adik kita, biayain adik kita kalau misal diperlukan, misal orang tua kita kurang mampu gitu ya kan. Pokoknya kita seolah-olah langsung diturunkan ke wajiban untuk membantu keluarga gitu. Tapi kalau di sini ketika kita sudah mulai bisa bekerja, kita nyari duit ya buat diri kita sendiri gitu teman-teman. Makanya di sini ada juga sepupunya suami aku, mereka kayak hidupnya lumayan miskin gitu ya, susah gitu karena banyak utang lah. Terus suaminya sakit, terus si istrinya kayak kerjanya kayak ogah-ogahan, padahal anaknya 3 masih kecil-kecil gitu.
Aku bilang, kamu nggak mau tolong itu sepupu kamu kan dia hidupnya lumayan susah, kasih kado ke atau kasih apa gitu. Dia bilang, enggak, ngapain? Ya dia kan susah karena hidupnya dia kayak gitu, karena dia sendiri yang nggak mau usaha, katanya gitu guys ya. Jadi ya udah, aku ya udah nggak apa-apa. Tapi memang di sini support system dari pemerintah juga besar banget ya. Kayak Hasya ini setiap bulan dikasih uang popok itu 1.300.000 sama pemerintah gitu, dapatnya setiap 3 bulan sekali. Terus buat keluarga-keluarga yang penghasilannya di bawah angka tertentu gitu, selain uang popok itu ditambah lagi ada namanya Kindertuslah atau kayak uang pengembalian apa ya, tuslah lah, kayak kenaikan tuh, tuslah kan bahasa Indonesia juga ya, kayak uang subsidi buat anak tambahan gitu. Terus buat ibu-ibu yang single parent gitu juga biasanya dapat uang juga dari pemerintah gitu teman-teman, untuk tunjangan. Atau orang-orang yang nggak bisa bekerja misalnya gitu ya, dapat juga misalnya berhenti atau dipecat dari pekerjaan. Jadi kalau kita ngajuin ke pemerintah gitu, kita bilang kita dipecat, pengurangan pengurangan karyawan gitu ya. Terus dibilang kita ngajuin ke pemerintah, jadi selama 3 bulan 3 bulan pertama kita tetap digaji sama pemerintah sebesar gaji kita di tempat yang lama gitu. Tapi setelah 3 bulan nih, kalau kita masih belum dapat kerjaan juga, kita dapat 70% dari gaji itu sampai 1 tahun. Tapi syaratnya adalah kita harus membuktikan ke pemerintah kalau kita juga berusaha, kita coba nyari kerjaan, kita coba kirim CV segala macam, kita harus kasih laporan gitu. Jadi pemerintahnya juga nggak bodoh gitu ya guys ya. Dan juga orang tua nih, orang tua biasanya kalau udah umur 70, 80, 90 udah nggak bisa hidup mandiri lagi, biasanya mereka ke rumah jompo gitu, ke rumah lansia, dan mereka bayarnya ya pakai uang dari pemerintah itu guys, namanya UOV atau apa gitu, aku lupa ya. Jadi mereka bisa membiayai dirinya sendiri sampai mereka sudah tua jompo, bahkan sampai mereka meninggal pun biasanya orang sini tuh udah punya cukup tabungan atau udah ikut asuransi kematian untuk membiayai pemakamannya gitu teman-teman. Jadi memang yang aku lihat ya di sini tuh beda banget prinsipnya sama di Indonesia. Tapi aku ke Dennis ya, aku terang-terangan dari awal waktu aku sebelum nikah sama dia, aku bilang aku ngasih orang tua aku. Kadang kalau adik aku butuh duit ya, misalnya orang tua aku lagi nggak punya duit ya aku bantu, misalnya mau studi tour atau apa gitu kan. Atau misalnya aku juga bantu donasi ya, sedekah ke yayasan ini gitu. Atau misalnya ada orang yang lagi membutuhkan banget gitu, mama aku cerita ini kasihan banget deh yang ini gitu, karena ya udah aku bantu. Dan suami aku tahu dan memahami tentang budaya tersebut guys gitu. Dia nggak yang ngelarang, nggak bisa dong, kita kan udah nikah, kamu nggak boleh kasih keluarga kamu, itu kan urusan mereka gitu. Enggak ya guys, alhamdulillahnya enggak gitu teman-teman. Oke guys, aku cerita segini dulu karena aku sebenarnya nih bentar lagi udah harus berangkat kerja guys. So thanks for watching teman-teman. Jadi sekian pengalaman aku tentang masalah keuangan, financial management atau budaya mengatur uang di Belanda ya. Semoga bisa menambah wawasan kita, dan dari apa yang aku dapatkan pengalaman aku di sini juga aku terapkan ke hidup aku. Jadi kalau misalnya ya belum mampu ya jangan beli. Belum mampu punya anak ya ditunda dulu punya anaknya gitu guys gitu ya. Maaf ya kalau misalnya ada perkataan yang tersinggung, ini adalah pengalaman aku aja. Kalau kalian punya pengalaman yang lain, hidup di Belanda juga atau di negara lain atau di Indonesia, silahkan taruh di bawah. So guys, thanks for watching. I see you guys in my next video. Bye bye. Tazin. Assalamualaikum. Om Shanti Shanti Shanti. Salam sejahtera.